Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang review pengembangan material penyimpanan energi pada solar cell. Yang pertama, pendahuluan. Energi matahari dipancarkan setiap detiknya oleh matahari ke bumi untuk memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan manusia selama 2 jam. Karena sudah tersedia dari alam dan dapat diperbaharui, energi surya merupakan salah satu energi yang menarik. Akan tetapi, per tahun 2018, kurang dari 2% energi dunia yang dihasilkan dari energi surya. Secara historis, penggunaan energi surya sangatlah mahal dan kurang efisien. Namun terdapat kemajuan pada 2 dekade terakhir, sebagaimana naiknya energi yang dihasilkan dari energi surya sebesar lebih dari 300 volt dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Berikut pada slide ini terdapat gambar grafik perbandingan efisiensi konversi power dalam beberapa dekade terakhir. Pada gambar ini menunjukkan berbagai macam perkembangan pada material solar cell. Dari yang pertama kali ditemukan adalah solar cell berbasis silikon, yang merupakan bahan solar cell yang paling banyak digunakan pada saat ini karena nilai efisiensi yang tinggi. Walaupun SI sudah memiliki nilai efisiensi yang tinggi, peneliti pun tetap mencari material lain seperti kadmium tellurium ataupun CIGS atau perovskite. Selanjutnya adalah perkembangan penelitian solar cell. Untuk solar cell yang pertama atau generasi pertama itu adalah wafer base. Wafer base itu solar cell yang berbahan silikon wafer. Teknologi ini merupakan teknologi yang paling tua dan paling populer karena efisiensinya yang tinggi. Solar cell generasi pertama ini dibagi dua, yaitu menjadi mono atau single kristal silikon solar cell dan multi atau poly kristal silikon solar cell. Selanjutnya adalah solar cell generasi kedua atau thin film solar cell. Kebanyakan dari thin film solar cell dan amorphous silicon adalah generasi kedua yang dimana lebih ekonomis jika dibandingkan dengan solar cell generasi pertama. Karena silikon yang generasi pertama ini atau silikon wafer memiliki lapisan penyerap cahaya setebal 350 mikrometer, sedangkan thin film hanya memiliki ketebalan sebesar 1 mikrometer. Nah, generasi kedua ini juga dibagi menjadi tiga grup. Yang pertama adalah amorphous silicon, yang kedua adalah cadmium beryllium, yang ketiga adalah copper indium gallium di selenite. Yang pertama untuk amorphous silicon. Amorphous silicon cell dapat diproduksi dengan temperatur yang rendah, sehingga memungkinkan penggunaan substrat yang murah dan fleksibel seperti polimer. Karena substratnya ini dapat diproses dengan temperatur yang rendah, maka dia juga menurunkan biaya produksinya karena tidak perlu energi yang besar. Untuk kata amorphous sendiri berarti dibanding dari silikon solar cell, amorphous silicon tidak terlalu terstruktur atau memiliki struktur non kristalin. Masalah utama pada solar cell amorphous silicon ini adalah efisiensi yang buruk dan cenderung tidak stabil. Selanjutnya adalah cadmium tellurium. Di antara solar cell thin film, CDTE merupakan kandidat yang memimpin dalam pengembangan solar cell yang murah. CDTE memiliki band gap kurang lebih sebesar 1,5 electronvolt dan koefisien absorpsi optik yang tinggi serta stabil. Sifat ini membuat CDTE menarik untuk dijadikan solar cell thin film karena band gap yang baik dan juga menggunakan senyawa semikonduktor kristalin yang membuat penyerapan cahaya lebih mudah dan efisiensi yang lebih tinggi. CDTE biasanya dibuat menggunakan metode sandwich di antara lapisan kadmium sulfide untuk membentuk diode PN junction. Masalah utama dari solar cell CDTE ini adalah banyaknya masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh kadmium. Karena kadmium adalah heavy metal yang berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya adalah copper indium gallium di selenite atau CIGS. CIGS merupakan tipe semikonduktor direct band gap. Dibandingkan dengan CDTE, CIGS ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi senilai 10-12%.
Karena efisiensinya yang tinggi, teknologi solar cell CIGS sangat digemari di antara tin film yang lain. Substrat yang digunakan untuk material CIGS dapat dipilih di antara part kaca, polimer, baja, aluminium, dan sebagainya. Kelebihan lain dari CIGS adalah umurnya yang panjang tanpa menghiraukan degradasi yang berarti seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya adalah solar cell generasi ketiga atau solar cell generasi ketiga. Kebanyakan solar cell generasi ketiga ini menggunakan teknologi nano. Seperti yang pertama ada nano crystal based solar cell, yang kedua polymer based solar cell, yang ketiga dry sensitized solar cell, dan yang keempat adalah concentrated solar cell. Untuk nano crystal based solar cell ini sendiri biasanya dikenal dengan nama solar cell quantum dots. Solar cell ini terdiri dari semikonduktor, biasanya dari metal golongan transisi yang berada pada range nanokristal. Struktur solar cell quantum dots dapat dilihat pada struktur solar cell ini. Jika diurutkan dari atas itu ada substrat, di bawahnya adalah electron injection, selanjutnya ada quantum dots, dan ada hole, dan di bawahnya terdapat anode atau anode yang transparan. Dengan teknologi yang sudah maju, material semikonduktor nanokristal ini ditargetkan dapat menggantikan material bulk semikonduktor seperti silikon, CDTE ataupun CIGS. Selanjutnya adalah solar cell polymer. Solar cell polymer ini pada umumnya fleksibel karena substratnya itu polimer. Sebuah solar cell polymer terdiri dari lapisan fungsi tipis pada foil polimer atau pita polimer yang dihubungkan secara seri. Terdapat berbagai tipe material untuk penyerap cahaya matahari, termasuk material organik seperti konjugat ataupun conducting polymer. Pada tahun 2000, Higer, McDiarmid, dan Shirakawa memenangkan penghargaan Nobel karena menemukan kategori polimer baru yang disebut conducting polymer, yang termasuk ke dalam solar cell polimer solar cell ini. Solar cell ini seperti pada solar cell organik lainnya menggunakan prinsip yang sama, yaitu photovoltaic effect. Selanjutnya ada dry sensitized solar cell. Penelitian terbaru saat ini berfokus pada peningkatan efisiensi solar cell dengan memanipulasi molekul menggunakan nanoteknologi untuk menyerap energi cahaya. DSSC pertama kali diperkenalkan oleh Michel Gratzel di Swiss Federal Institute of Technology. DSSC pada umumnya menggunakan molekul dye di antara elektroda yang berbeda. Perangkat DSSC sendiri terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah elektroda semikonduktor, yang kedua ada dye sensitizer, yang ketiga adalah media redox, dan yang terakhir adalah counter electrode. Counter electrode ini di antara karbon atau platinum. DSSC menjadi menarik karena proses pembuatannya yang simpel dan umum, seperti teknik printing yang fleksibel, transparan, dan biaya yang rendah. Untuk masalah pada DSSC sendiri ini adalah degradasi dari molekul dye dan masalah stabilitasnya. Selanjutnya adalah concentrated solar cell. Concentrating photovoltaic telah diciptakan pada tahun 1970. Prinsip dasar dari konsentrasi solar cell adalah mengumpulkan energi surya yang banyak pada area kecil pada photovoltaic solar cell. Prinsip dari teknologi didasarkan pada optik dengan menggunakan cermin yang besar dan lensa pengatur untuk memfokuskan cahaya matahari ke area kecil solar cell. Concentrating photovoltaic dapat diklasifikasikan ke dalam kategori solar cell kecil, menengah, dan besar tergantung dari kekuatan sistem lensanya. Dan yang terakhir adalah perovskite solar cell. Perovskite solar cell perovskite sendiri adalah kelas senyawa yang didefinisikan dengan formula ABX3, di mana X merepresentasikan halogen seperti iodium, brom, dan klorium. Dan AB sendiri merupakan kation
yang berbeda ukurannya. Perovskite solar cell adalah penemuan terbaru dan memiliki beberapa kelebihan dibanding solar cell silikon dan tin film. Solar cell konvensional berbasis silikon itu dia membutuhkan proses yang banyak, mahal, dan membutuhkan temperatur tinggi serta alat vakum. Sedangkan solar cell berbasis perovskite ini dap, tidak perlu diproses pada temperatur yang tinggi, dan dia juga dapat menghasilkan efisiensi sampai sebesar 31%. Namun masalah terbesar dari solar cell perovskite ini adalah stabilitasnya dan ketahanan dan umurnya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan gambar di awal tadi, berdasarkan gambar ini, perovskite menunjukkan kenaikan efisiensi yang signifikan dalam kurun waktu yang singkat. Dapat dilihat di sini pada 4 tahun pertamanya solar cell perovskite sudah dapat menyamai efisiensi CDTE yang dimana sudah diteliti selama 40 tahun terakhir. Lalu pada Juni 2018 perovskite sudah melebihi efisiensi solar cell tin film. Teknologi non konsentrator meliputi CDTE dan CIGS. Meskipun sudah ada material solar cell yang lebih baik seperti silikon, namun peningkatan yang sangat signifikan ini membuat para researcher selalu meneliti tentang perovskite untuk menutupi kekurangan perovskite dan selalu meningkatkan efisiensi dari perovskite tersebut. Sekian video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.